Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Adnan Rajak SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi. Saya ucapkan pula terima kasih kepada beliau yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga tugas ini dapat diselesaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahaya Nuryanti dengan NPM 020420110004, kelas 2A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tutorial cara mengolah data di Smart PLS. Namun sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas atau mengetahui terlebih dahulu hal-hal penting mengenai Smart PLS ini. Baik, jadi saya telah menyediakan sedikit atau beberapa poin-poin penting, poin-poin utama yang harus kita ketahui sebelum kita mengolah data tersebut pada Smart PLS. Nah, yang pertama yaitu apa itu Smart PLS? Nah, Smart PLS merupakan salah satu bentuk software statistika yang telah dikembangkan untuk bisnis dan manajemen. Selain itu, Smart PLS mampu mengkonfirmasi teori dan menjelaskan hubungan dengan jumlah data yang kecil. Smart PLS utamanya digunakan untuk mengolah data statistik dengan metode PLS, di mana memiliki beberapa keunggulan, seperti halnya PLS atau Partial Least Square yang tergolong dalam multivariat statistik. Ini mampu digunakan untuk menangani banyak variabel eksplanatori sekaligus. Analisis dengan PLS ini yang diolah menggunakan Smart PLS merupakan metode alternatif yang baik ketika digunakan sebagai metode analisis data regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode PLS ini bersifat lebih robust atau parameter model cenderung bersifat stabil dan tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi data. Nah, Smart PLS juga merupakan software yang multifungsi sehingga mampu menguji model formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator berbeda, misalnya rasio, kategori, Likert, dan lain sebagainya dalam satu model. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari Smart PLS itu sendiri. Walaupun partial least square atau PLS ini digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS ini dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model atau disingkat SEM karena akan terjadi unidentified model. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari Smart PLS itu sendiri. Nah, ada banyak poin-poin yang membahas mengenai kelebihan software ini. Namun, pada kali ini saya hanya menampilkan 4 dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki oleh PLS. Yang pertama yaitu mudah dikendalikan dan dianalisis. Yang kedua yaitu memperkenalkan Smart PLS sebagai salah satu aplikasi yang boleh digunakan untuk menjana hasil penyelidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan model yang kemas dan menarik. Dan yang keempat yaitu mempunyai literatur dan jaringan kumpulan sokongan seluruh dunia. Oke, baik. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya mengenai poin-poin penting atau hal-hal utama yang perlu kita ketahui mengenai PLS itu sendiri. Baik, jadi teman-teman, kembali pada awal saya mengatakan bahwa ini hanyalah gambaran-gambaran kecil seperti itu. Ada banyak hal-hal penting lainnya yang mungkin pada kesempatan kali ini belum sempat saya bahas. Oke, baik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyediakan sebuah data, di mana data tersebut nanti yang akan digunakan untuk diolah atau dimasukkan ke dalam Smart PLS. Nah, data tersebut pun harus berdasarkan data penelitian.
harus berdasarkan data penelitian, entah itu data dari data tabulasi skripsi ataukah jurnal penelitian atau data-data tentang penelitian lainnya. Baik, kali ini mohon izin saya mengambil data dari skripsi oleh Dominika Premia Meristi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul skripsinya yaitu pengaruh kualitas produk, harga, dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Nah, dari judulnya saja kita dapat menganalisis bahwa ada 3 poin yang termasuk ke dalam variabel bebas dan 1 poin yang termasuk dalam variabel terikat. Nah, kualitas produk, harga, dan pelayanan itu merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen. Mungkin langsung saja kita masuk kepada datanya, data dari tabulasi skripsi tadi. Nah, tadi kita dapat melihat bahwa ada tiga variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, variabel-variabel tadi tentu memiliki indikator. Nah, indikator-indikatornya maka kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dengan model seperti ini. Nah, untuk memudahkan, saya memberikan simbol atau kode untuk variabel kualitas produk dengan kode yaitu KP dengan indikatornya sampai indikator 5. Adapun variabel harga dengan kode H sampai indikatornya itu sampai indikator ketiga, dan PL itu merupakan variabel dari pelayanan dengan kode PL yaitu sebanyak 8 indikator, dan yang terakhir yaitu variabel Y-nya yaitu kepuasan konsumen. Saya berikan simbol dengan KK dan indikatornya sampai indikator kelima. Nah, data tersebut atau data ini, jadi di sini saya mengambil sampel sampai 50 responden. Nah, setelah dilampirkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel seperti ini, maka kita simpan. Namun disimpannya menggunakan tipe tertentu agar dapat terbaca pada Smart PLS. Nah, di sini saya akan mengubah nama data dari Microsoft Excel ini. Jadi misalnya kita membuat atau menamakannya, kita save dengan menggunakan tipe CSV atau koma delimited. Nah, sehingga nanti dapat terbaca pada Smart PLS. Oke, langsung saja kita save. Oke, baik. Kemudian kita save. Nah, sesudah kita save, langkah selanjutnya adalah langkah yang sangat penting, yaitu kita harus menginstal aplikasi Smart PLS ini ke dalam laptop. Nah, sekedar info yang mungkin harus kita ketahui bahwa aplikasi ini hanya bisa digunakan free dalam waktu 30 hari. Setelah itu kita harus mengganti modenya atau mengganti pilihannya, yaitu menggunakan mode student. Mungkin itu. Kemudian kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, jadi pada tampilan Smart PLS ini, di sini ada lembar kerja, di sini ada project-project atau data-data yang sudah kita olah tadi. Kemudian ini adalah ruang dari indikator-indikator variabel tadi. Nah, ada beberapa ikon-ikon penting di sini. Misalnya menggunakan mengatur bahasa, menghitung, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagaimana kita mengolah data tersebut, langkah pertama adalah kita klik pada ikon project baru ini. Jadi kita klik,
kita membuat nama project kita. Jadi langsung saja saya mungkin menamakan project ini analisis data 2. Nah, langsung kita tekan saja OK. Nah, kemudian ada opsi klik 2 kali untuk mengimport data. Nah, untuk memasukkan datanya, maka kita klik ini 2 kali. Nah, kemudian kita memilih data yang sudah tadi kita simpan dalam mode dalam tipe CVD. Baik, maksud saya data-data dari Microsoft Excel yang disimpan dalam mode tipe CDV. Oke, kita pilih saja tadi kita menamainya analisis data 1. Oke, kita klik open, selanjutnya klik OK lagi. Nah, kita tunggu. Maka dia akan terhitung otomatis. Nah, jadi teman-teman kita dapat melihat bahwa di sini ada ukuran sampelnya yaitu sebanyak 50 dengan indikatornya 21. Adapun kolom-kolom lampiran-lampiran yang kosong ini menandakan bahwa tidak adanya kolom atau tidak adanya lampiran-lampiran yang kosong pada Microsoft Excel tadi. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada banyak kelebihan dari Smart VLS ini, termasuk ketika kita memasukkan data, dia langsung, jadi Smart VLS ini langsung menghitung misalnya rata-rata, median, minimum, maksimum, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Dan nanti akan perhitungan selanjutnya nanti kita akan bahas. Jadi setelah langkah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik icon project kita ini untuk menemukan indikatornya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini telah tertampil indikator-indikator dari variabel-variabel tadi. Cara untuk bagaimana memindahkan indikator ini sehingga menjadi model dalam lembar kerja ini yaitu kita shift lalu kita pilih sesuai berapa jumlah indikator dalam sebuah variabel. Jadi setelah kita pilih, kita tarik, kita masukkan ke dalam lembar kerja. Oke, akan jadi seperti ini. Kita lakukan hal tersebut berulang kali sehingga sampai semua indikatornya masuk dalam lembaran kerja. Oke. Nah, yang terakhir yaitu variabel Y. Oke, kita pindahkan. Nah, bentuknya agak lebih mungkin teracak seperti itu, sehingga kita dapat mengubahnya. Mengubahnya itu mungkin sebelum mengubah model-modelnya, kita mengubah terlebih dahulu namanya. Oke, jadi ini dengan kode KP1 berarti itu menandakan bahwa kualitas produk. Oke, setelah memberi nama, kita klik OK. Kita lakukan untuk semua variabel agar kita dapat menganalisisnya atau dapat mengetahui pengaruh mana yang berpengaruh kepada variabel Y atau variabel yang mana, variabel X yang mana yang berpengaruh kepada variabel Y. Nah, jadi kita berikan nama. Oke, kita lakukan hal seperti ini pada setiap variabel yang belum ditentukan namanya. Oke.
Nah, untuk mengubah namanya, klik kanan, terus mengubah nama, terus lalu ubah namanya. Oke, kepuasan konsumen. Oke, setelah semuanya tersusun seperti ini, maka kita bisa mengubah model tersebut. Misalnya kita ubah ke kanan, lalu kita pindahkan agar tampilannya lebih menarik. Jadi untuk mengubah ini itu sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Jadi saya tadi sudah mengatakan bahwa dari Smart PLS ini memiliki keunggulannya, memiliki sangat banyak keunggulan. Namun karena keterbatasan waktu, maka saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Nah, oke. Jadi setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan variabel X dengan variabel Y. Jadi pada opsi di atas ada opsi menghubungkan, maka kita klik, kemudian tanda panah ini kita tarik dari variabel X menuju variabel Y, begitu semuanya. Oke, nah ketika kita sudah menghubungkannya dari warna merah menuju menjadi warna biru, itu menandakan ini sudah terhubung. Nah, untuk menghilangkan kursor yang menandakan tanda panah menghubungkan ini, klik ikon pilih. Nah, kita bisa mengubahnya kapan saja dan seperti apa saja, sesuai dengan kreativitas teman-teman sekalian. Oke. Oke, baik. Saya ubah terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menghitung. Nah, di sini ada ikon menghitung, kita klik, lalu kita pilih algoritma PLS. Nah, kita klik algoritma PLS, jadi tampilan ini kawan-kawan bisa kita abaikan saja, lalu kita klik mulai perhitungan. Jadi kita tunggu sampai selesai menghitung dengan otomatis. Nah, jadi ini telah terlihat bahwa tertampil dalam bentuk teks. Nah, coba kita melihatnya dalam bentuk. Jadi pada menu lampiran atau lembar kerjanya sudah terdapat nilai karena tadi kita sudah menghitungnya. Jadi di sini kita sudah melihat beberapa nilai yang menunjukkan pengaruh variabel X kepada variabel Y. Nah, kita ke sini, lalu kita ini menunjukkan bahwa nilai faktor atau nilai auto loadingnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa nilai yang menunjukkan atau menampilkan angka berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam perhitungan ini batas standarnya yaitu jika angkanya itu 0,7, maka dia akan berwarna hijau. Itu berarti bahwa angka tersebut mampu untuk menjelaskan variabelnya. Sedangkan sebaliknya, jika angka tersebut berwarna merah, maka itu menandakan bahwa indikator tersebut tidak dapat menggambar atau tidak dapat menjelaskan variabelnya. Ini dalam perhitungan outer loading. Nah, coba kita menggunakan validitas diskriminan. Nah,
di sini kita dapat melihat bahwa pada pengukuran ini, jadi coba kita ini cara pembacaannya itu secara horizontal dan vertikal. Jadi di sini kita dapat melihat atau menganalisis secara sederhana saja bahwa pada variabel X3 yaitu pelayanan adalah variabel yang sangat memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y-nya. Nah, kita dapat melihat bahwa secara horizontal dia memiliki pengaruh sebesar 0,241 dan secara vertikal dia memiliki pengaruh sebesar 0,349. Nah, mungkin itu. Kemudian kita warna hijau ini menandakan bahwa datanya memiliki semuanya memiliki pengaruh. Maksud saya ini kedua variabel ini memiliki pengaruh, sedang ini tidak memiliki pengaruh, seperti itu. Mungkin kita dapat mengujinya di hitungan lainnya. Nah, untuk perhitungan VIF, kita dapat melihat bahwa seluruh angkanya itu menandakan berwarna hijau. Itu berarti ini dapat bahwa seluruh indikator-indikatornya jika menggunakan pengukuran itu berarti dapat menjelaskan variabelnya. Nah, setelah menggunakan perhitungan algoritma PLS ini, jadi pada perhitungan ini itu dapat mengukur validitas dan reliabilitas dari variabel-variabel tersebut. Kemudian kita selanjutnya kita melakukan perhitungan uji hipotesis. Nah, untuk itu kita memilih icon bootstrapping. Jadi kita pilih. Kemudian tampilan ini boleh kita abaikan lagi. Kita mulai perhitungannya. Kita tunggu saja. Nah, setelah itu, jadi ini tampilan pada teksnya. Coba kita lihat pada tampilan gambarnya. Jadi, teman-teman, pada ketika kita mengubah pengukurannya dari algoritma PLS berubah menjadi bootstrapping, maka itu menandakan bahwa angka tersebut pun atau nilai-nilai yang ada dalam indikator dan variabel pun akan otomatis berubah seperti itu. Dan nilai-nilai yang ada pada pengukuran algoritma PLS tadi akan hilang seperti itu. Nah, kemudian kita melihatnya bahwa kita di sini kita melihat nilai-nilai dari pengukuran TS atau TS statistik. Jadi kita dapat melihat bahwa data-data tersebut berwarna merah. Nah, perlu diketahui teman-teman, mungkin ada sebuah pertanyaan mengapa kebanyakan datanya tertampil yaitu berwarna merah. Nah, kita perlu ketahui bahwa mungkin saja ketika datanya tertampil berwarna merah itu ada kesalahan dan perlu diperbaiki atau diulangi saja seperti itu. Nah, untuk bagaimana kita melihatnya bahwa untuk lagi-lagi standarnya dikatakan data tersebut signifikan, itu kita melihat bahwa standarnya itu adalah 1,96. Nah, adapun data-data yang tertampil di sini tidak lebih dari atau kurang dari data standar tersebut, yaitu 1,96. Di sini hanya ada 1,7, 0,5, dan 0,3 sehingga p-value-nya itu berwarna merah. Nah, coba kita menggunakan pengukuran inner model. Nah,
Jadi di sini kita dapat melihat bahwa variabel kualitas produk X1, variabel harga X2, dan variabel pelayanan X3 itu memiliki pengaruh hanya sebesar 1, itu secara vertikal terhadap kepuasan konsumen. Nah, oke. Langkah terakhir yang bisa kita lalu yaitu setelah pengukuran atau perhitungan. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bersama bahwa kita lihat tadi pada bootstrapping dan pada algoritma PLS ada banyak perhitungan atau ada banyak opsi-opsi atau instrumen-instrumen pengukurannya. Tetapi itu kembali kepada sang pengolah sendiri ingin menggunakan pengukuran model seperti apa, seperti itu. Jadi setelah seperti ini, coba kita menampilkan kembali gambarnya, kemudian kita bisa menyimpan gambar dari indikator dan variabel ini pada lembar kerja, maksud saya. Jadi kita dapat menyimpannya guna untuk bagaimana kita dapat menganalisisnya kembali sewaktu-waktu. Terlebih tadi ada banyak data yang menampilkan berwarna merah seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Jadi teman-teman, mungkin itu saja video tutorial cara mengolah data dari saya. Adapun kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan kesalahan penginputan dan lain sebagainya, karena memang dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterbatasan pengalaman, saya harap kedepannya saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja, semoga apa yang tadi saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan nun wal kalami maisturun, wabillahi taufik wasada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.